Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan di mata kuliah pemrograman berorientasi objek kali ini, kita akan kembali membahas dasar-dasar pemrograman Java, yaitu control flow. Di sini saya hanya akan menjelaskan secara singkat saja apa itu control flow, macam-macam control flow, karena materi tentang control flow itu pastinya sudah pernah dipelajari di mata kuliah algoritma pemrograman. Di sini saya hanya akan menjelaskan secara singkat dasar-dasar teorinya, dan nantinya kita akan lebih banyak ke praktikal. Dimana di sini kita akan mencoba bermain dengan soal competitive programming. Di akhir saya sudah menyiapkan beberapa soal competitive programming yang saya ambil dari salah satu situs competitive programming, yaitu HackerRank. Oke, pertama kita akan membahas teorinya terlebih dahulu. Nah, apa itu control flow? Simpelnya, control flow itu sebuah kode atau sebuah statement di mana kita akan melakukan sebuah kontrol terhadap alur kode kita. Lalu control flow itu ada dua. Yang pertama ada percabangan, lalu ada perulangan. Nah, percabangan ini adalah statement atau kode di mana kita akan membuat suatu kondisi pada kode kita, di mana nantinya saat dijalankan kode kita akan memilih baris kode mana yang akan dijalankan. Lalu sedangkan perulangan, kita membuat suatu iterasi atau perulangan terhadap baris-baris kode, sehingga baris-baris kode tersebut akan dijalankan secara berulang sampai kondisi tertentu. Nah, untuk percabangan di sini dalam bahasa pemrograman Java itu ada dua, yaitu if else dan juga switch case. Di sini saya hanya akan menjelaskan percabangan yang pertama. Untuk switch case, silakan kalian buka-buka modulnya kembali atau baca tentang baca-baca kembali di modul-modul dari mata kuliah algoritma pemrograman, karena pada dasarnya sama saja. Nah, untuk sebelum kita memulai percabangan dan perulangan, ada yang namanya statement operator yang akan sering digunakan. Nah, statement operator ini suatu operator yang memberikan suatu kondisi gitu, dimana ada kurang dari, ada lebih dari, ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan juga sama dengan. Pastinya teman-teman sudah paham tentang ini. Kita next. Nah, ini adalah contoh kode if else, dimana di sini kita jalankan di dalam function main, dan pertama kita membuat suatu variabel yang bernama x dengan nilai 10. Nah, di sini kita membuat suatu kondisi di mana jika x-nya lebih dari 10, maka yang dijalankan adalah print lebih dari 10. Dan else if itu gunanya untuk selain yang ada di if, maka jalankan yang itu. Dalam kondisi ini kita membuat else if x kurang dari 10. Jadi jika x-nya kurang dari 10, maka dijalankan yang sistem out print line kurang dari 10. Nah, sedangkan else yaitu akan mengeprint ini 10. Else itu artinya akan menjalankan kode yang bukan termasuk if dan juga else if. Nah, dan juga ada yang namanya conditional operator. Conditional operator ini intinya kondisi lah, ada and dan or. Ini pastinya teman-teman juga sudah paham tentang logika informatika. Nah, di sini contoh kodenya yaitu ada x yang bernilai 10 dan y bernilai 20. Nah, kondisi yang pada contoh ini, kondisinya yaitu jika x lebih dari 10 dan y kurang dari 10, maka print belasan. Nah, artinya jika
x-nya 9, maka kondisi if tidak akan terpenuhi, dia akan balik ke else. Begitu juga y, jika y 21, maka kondisi belasan itu tidak terpenuhi. Nah, oleh karena itu diperlukan kondisional operator ini. Nah, untuk OR itu salah satu, untuk AND itu keduanya harus true, sedangkan untuk OR hanya perlu salah satu saja. Jika if x lebih dari 10 or y kurang dari 20, maka jika x-nya 9 dan y-nya 11, maka dia bernilai true. Oke, selanjutnya perulangan. Perulangan di Java itu ada 3. Yang pertama for, while, dan juga do while. Teman-teman bisa baca lebih lanjut di dalam modul, karena saya di sini akan lebih ke praktikalnya. Pada dasarnya for, while, dan do while itu sama saja untuk melakukan sebuah perulangan. Silakan dibaca-baca kembali. Baik, selanjutnya kita akan langsung coba mengerjakan soal yang ada di HackerRank. Nah, untuk yang belum tahu, HackerRank adalah salah satu situs kompetitif programming yang menyediakan soal-soal kompetitif programming yang bisa kalian kerjakan secara gratis. Di sini saya sudah memilih soal yang akan kita jadikan satu contoh. Nah, yang pertama itu kita akan mengerjakan soal dengan difficulty easy di HackerRank yang bernama compare the triplets. Oke, kita baca dulu problemnya apa. Di sini dijelaskan kalau Alice and Bob it's created one problem for HackerRank. Jadi di sini ceritanya ada Alice dan Bob yang mengerjakan satu problem di HackerRank. Nah, lalu reviewer memberikan poin ke Alice dan Bob, scale-nya itu 1 sampai 100. Nah, yang dibagi menjadi 3 kategori: clarity, originality, and difficulty. Rating untuk Alice itu A0, A1, dan A2. Jadi clarity-nya itu A0, originality-nya itu A1, dan difficulty-nya itu A2. Untuk Bob itu B0, B1, dan B2. Jadi kita disuruh nge-compare masing-masing elemen. Jadi A0 sama B0, A1 sama B1, A2 dengan B2. Nah, jika A lebih besar daripada B, maka Alice yang dapat poin. Jika A lebih kecil daripada B, maka Bob yang dapat poin. Nah, tapi jika nilainya sama, nggak ada yang dapat poin. Nah, ini langsung contoh. Ini contoh soalnya. Jadi kita nanti dikasih sebuah array. A ini merepresentasikan Alice dan B itu merepresentasikan Bob. Nah, Alice itu punya nilai 1, 2, dan 3. Sedangkan Bob 3, 2, dan 1. Nah, kita itu disuruh nge-compare elemen ke-0, elemen ke-1, dan elemen ke-2. Nah, untuk elemen ke-0 nya kan Alice itu nilainya 1 dan Bob nilainya 3. Otomatis Bob lebih besar daripada Alice. Nah, jadi Bob dapat 1 poin. Lalu elemen ke-1 nilainya sama, artinya tidak ada yang dapat poin, dan elemen kedua yaitu Alice yang dapat poin. Nah, kita disuruh mereturn array yang isinya nilai Bob dan nilai Alice dan nilai Bob. The return array is one with Alice score first and Bob second. Jadi satu ini artinya satu ini nilai Alice, satu ini nilai Bob. Nah, karena Alice dapat 1 poin, maka di sini 1, Bob dapat 1 poin, maka di sini 1. Oke, kita disuruh membuat kode program. Di sini sudah disediakan text editor oleh HackerRank, tapi agar lebih mudah kita akan menggunakan NetBeans. Oke, kita akan langsung ke NetBeans. Oke, pertama kita buat satu kelas dulu di Java yang bernama di sini saya buat nama compare. Di sini kita bikin kita ambil dari template yang dikasih HackerRank tadi. Kalian bisa paste
Kalau diminta untuk mengimport kelas, klik OK saja. Nah, di sini kita diberi dua buah variabel A dan B, di mana A ini merepresentasikan Alice, B ini merepresentasikan Bob. Nah, masing-masing variabel ini bertipe data list integer. Nah, list integer ini sama saja seperti array, tapi ini lebih ke fungsional. Nah, untuk materi list nanti itu ada di collection. Untuk materi collection itu ada di materi-materi selanjutnya. Untuk sekarang diterima dulu aja. Pada dasarnya list itu sama seperti array. Nah, oke, lanjut. Di sini kita diminta untuk mengcompare masing-masing elemen kan. Nah, untuk itu kita harus mendapatkan nilai dari tiap elemen. Nah, untuk mendapatkan nilai dari tiap elemen, kita harus melakukan sebuah perulangan terhadap list tersebut. Kita kan akan mengambil indeks ke 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka dari itu kita akan membuat sebuah perulangan yang dimulai dari 0 sampai ke asize dan B++. Nah, kenapa asize? Asize artinya kita mengambil size dari list tersebut. Di sini kita akan mengambil nilai dari A dan juga B pada masing-masing indeks. Untuk itu kita bikin dulu satu variabel deh biar lebih jelas. Kita bikin variabel namanya Alice, dimana Alice ini akan mengambil nilai tiap indeks dari A dengan A get I. Nah, di sini kita mendapatkan nilai dari masing-masing indeksnya setiap perulangan. Lalu kita bikin untuk B get I. Oke. Nah, setelah kita dapat nilai Alice dan juga nilai Bob, kita akan melakukan sebuah compare. Nah, compare di sini kita memerlukan, disinilah kita akan menerapkan percabangan. Nah, kita bisa melakukan percabangan di sini. Tadi udah jelas ya. Jika nilai Alice yang lebih gede, maka Alice dapat poin. Kita tulis dulu, jika Alice lebih besar daripada Bob, maka nilai Alice akan bertambah poin Alice akan bertambah 1 kan. Untuk itu kita memerlukan satu variabel lagi yang untuk menampung poin dari Alice dan juga poin dari Bob. Alice poin integer, Bob poin. Oke. Nah, di sini jika nilai Alice lebih besar daripada nilai Bob, maka poin Alice akan bertambah 1. Maka di sini kita bisa tulis Alice poin plus plus. Nah, tapi kalau else if Bob lebih besar daripada Alice, maka Bob point plus plus. Oke. Kalau enggak, ya do nothing. Kalau misalnya nilainya sama, maka tidak ada yang bertambah. Nah, jadi ini sebenarnya bisa dipersingkat aja sih, nggak perlu else. Tapi kalau ada else kan kurang enak tuh, jadi kita bisa hapus else nya, kita bikin if baru aja. Nah, jadi kalau Alice yang lebih gede maka Alice dapat poin, kalau Bob yang lebih gede maka Bob dapat poin. Nah, kondisi misalnya Bob yang lebih gede kan, kondisi ini tidak akan dijalankan, jadi aman. Nah, untuk itu di sini disuruh nge-return sebuah list yang isinya poin dari Alice dan juga poin dari Bob. Nah, di sini kita bisa bikin return arrays as list. Arraysnya kita import dulu dengan cara menekan alt plus enter. Kursornya diarahkan dulu ke yang error, lalu alt plus enter.
lalu add import for utils Java. Nah, list. Nah, di sini yang indeks pertama itu poin dari Alice kan. Alice point. Lalu indeks kedua itu point. Nah, dengan begitu kita akan coba langsung run aja di HackerRank-nya. Ini di copy dulu kode kita buka HackerRank, kita paste kode kita di sini. Oke, kita rapiin. Nah, setelah itu kita coba run code. Oke, tes berhasil. Nah, kalau sudah berhasil kita submit code. Sip, kode kita berhasil dan benar. Mungkin untuk materi minggu ini sudah selesai sampai sini aja. Sebenarnya ada satu soal lagi dari HackerRank yang sudah saya pilih tentang perulangan dan juga percabangan. Tetapi karena durasi video sudah terlalu lama, jadi kita cukupkan sampai sini saja. Untuk soal yang satunya mungkin bisa dijadikan tugas atau ya mungkin nanti saya akan koordinasi dengan Pak Eko mau tugasnya seperti apa, dan jika ada pertanyaan boleh kontak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.